Depresi adalah penyebab utama kecacatan di dunia. Di Indonesia, pada tahun 2023, hampir 7% remaja mengalami depresi. Namun, karena ini adalah gangguan mental, seringkali lebih sulit dipahami dibandingkan dengan penyakit fisik seperti kolesterol tinggi. Salah satu sumber kebingungannya adalah perbedaan antara memiliki depresi dan hanya merasa sedih. Hampir setiap orang merasa terpuruk sesekali. Nilai jelek, kehilangan pekerjaan, bertengkar, bahkan hari hujan bisa memicu perasaan sedih. Terkadang, tidak ada pemicu sama sekali. Perasaan itu datang begitu saja. Tapi ketika situasi berubah, perasaan sedih itu hilang. Tapi depresi klinis berbeda. Ini adalah gangguan medis dan tidak akan hilang hanya karena kita menginginkannya. Perasaan itu bertahan setidaknya 2 minggu berturut-turut dan mengganggu kemampuan seseorang untuk bekerja, bermain, atau menyayangi seseorang. Depresi bisa memiliki banyak gejala berbeda, seperti bad mood, kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya dinikmati, perubahan nafsu makan, merasa tidak berharga, atau terlalu merasa bersalah, tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit, konsentrasi yang buruk, gelisah atau lambat, kehilangan energi, atau pemikiran berulang tentang bunuh diri. Jika Anda memiliki setidaknya 5 gejala yang tadi saya sebutkan, menurut pedoman psikiatri, Anda memenuhi syarat untuk didiagnosis depresi. Dan bukan hanya gejala perilaku, depresi juga memiliki manifestasi fisik di otak. Pertama-tama, ada perubahan yang bisa dilihat dengan mata telanjang atau X-ray. Ini termasuk lobus frontal dan volume hipokampus yang lebih kecil. Pada skala yang lebih mikroskopis, depresi berhubungan dengan beberapa hal, transmisi atau pengurangan neurotransmitter tertentu yang tidak normal, terutama serotonin, norepinefrin, dan dopamin, ritme sirkadian yang terganggu, atau perubahan spesifik dalam bagian REM, dan gelombang lambat dari siklus tidur, ketidakseimbangan hormon seperti kadar kortisol yang tinggi, dan gangguan hormon tiroid. Namun, para ilmuwan saraf masih belum memiliki gambaran lengkap tentang apa yang menyebabkan depresi. Sepertinya, ini terkait dengan interaksi kompleks antara gen dan lingkungan. Tetapi, kita belum memiliki alat diagnostik yang dapat memprediksi secara akurat kapan atau di mana depresi akan muncul. Karena gejala depresi tidak bisa dilihat secara langsung, sulit untuk mengetahui siapa yang tampak baik-baik saja tapi sebenarnya sedang berjuang. Namun, ada pengobatan yang sangat efektif. Obat-obatan dan terapi saling melengkapi untuk meningkatkan zat kimia di otak. Dalam kasus ekstrim, terapi elektrokonvulsif yang seperti kejang yang dikendalikan di otak pasien juga sangat membantu. Pengobatan lain yang menjanjikan seperti stimulasi magnetik transkranial juga sedang diselidiki. Jadi, jika Anda mengetahui seseorang yang sedang berjuang dengan depresi, dorong mereka dengan lembut untuk mencari beberapa pilihan tadi. Anda bahkan bisa menawarkan bantuan untuk tugas tertentu, seperti mencari terapis di daerah tersebut atau membuat daftar pertanyaan untuk diajukan kepada dokter. Bagi seseorang dengan depresi, langkah pertama ini bisa terasa sangat sulit. Jika mereka merasa bersalah atau malu, ingatkan mereka bahwa depresi adalah kondisi medis, seperti asma atau diabetes. Itu bukan kelemahan atau ciri kepribadian, dan mereka tidak bisa sembuh hanya dengan kemauan. Sama seperti mereka tidak bisa sembuh dari patah tulang hanya dengan kemauan. Jika Anda belum pernah mengalami depresi, hindari membandingkannya dengan saat Anda merasa sedih. Membandingkan pengalaman mereka dengan perasaan sedih yang normal dan sementara bisa membuat mereka merasa bersalah karena sedang berjuang. Bahkan sekedar membicarakan depresi secara terbuka bisa sangat membantu. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa bertanya pada seseorang tentang pemikiran bunuh diri justru dapat mengurangi resiko bunuh diri mereka.
Percakapan terbuka tentang gangguan mental membantu mengurangi stigma dan membuat orang lebih mudah meminta bantuan. Semakin banyak pasien yang mencari pengobatan, semakin banyak ilmuwan yang akan belajar tentang depresi, dan semakin baik pengobatannya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih.